Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Serli Sugesti dengan NIM 20005021 dengan jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul kewibawaan. Untuk memenuhi tugas akhir dari pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Fevi Sunarti MPD. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kewibawaan. Nah, kewibawaan ini merupakan sebuah alat pendidikan yang diaplikasikan oleh guru untuk menjangkau atau to touch kedirian anak didik dalam hubungan pendidikan. Kewibawaan ini mengarah kepada kondisi high touch dalam artian perlakuan guru menyentuh secara positif, konstruktif, dan komprehensif aspek-aspek kesendirian atau kemanusiaan anak didik. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator bagi pengembangan anak didik yang diwarnai secara kental oleh suasana kehangatan dan penerimaan, keterbukaan dan ketulusan, penghargaan, kepercayaan, pemahaman empati, kecintaan, dan penuh perhatian. Hal ini menurut Rogers tahun 1969, beserta Gordon tahun 1974, Smith tahun 1978, Berry and King tahun 1993, Hendricks tahun 1994. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru, hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah personalan kewibawaannya. Pendidik harus memiliki kewibawaan, yaitu keluasan batin dalam mendidik, dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan semata-mata pada unsur kewenangan jabatan. Kewibawaan justru menjadikan suatu pencarian batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas keluasan tersebut. Tetapi tidak sampai guru dijadikan sebagai sesuatu yang sangat agung yang terlepas dari kritik. Kewibawaan guru akan lebih berarti jika membuat siswanya dapat melakukan koreksi atau kritik terhadap dirinya. Nah, kewibawaan pendidik ini hanya dimiliki oleh mereka yang dewasa. Jadi, seorang guru yang telah memiliki kewibawaan berarti mereka telah memiliki jiwa kedewasaannya. Yang dimaksud dengan kedewasaan di sini adalah kedewasaan dalam berpikir. Kedewasaan pikiran hanya akan tercapai oleh individu yang telah melakukan proses atau dialektika dengan realitas sosial yang penuh dilaluinya. Contohnya itu ketika masih mahasiswa aktif melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai kelompok dalam kampus atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya memacu perkembangan kognitif, efektif, psikomotorik, atau terlibat dalam advokasi-advokasi kemahasiswaan. Ada 3 sendi kewibawaan. Yang pertama yaitu kepercayaan, kasih sayang, dan kemampuan. Nah, kepercayaan ini maksudnya itu pendidik harus percaya bahwa dirinya bisa mendidik dan juga harus percaya bahwa peserta didik dapat mengembangkan dirinya sehingga dalam proses pembelajaran, guru berfungsi sebagai pembangkit potensi peserta didiknya. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang mengandung makna yaitu penyerahan diri kepada orang yang disayangi atau peserta didik dan melakukan proses pembebasan terhadap yang disayanginya
dalam batasan-batasan yang tidak merugikan peserta didik dan kesediaan untuk berkorban dalam bentuk konkretnya berupa pengabdian dalam kerja. Yang ketiga, kemampuan mendidik dapat dikembangkan dalam melalui beberapa cara, yaitu pengkajian terhadap ilmu pengetahuan kependidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, senantiasa mengikuti alur perkembangan ilmu pengetahuan agar guru mengajar sambil belajar hal-hal yang lebih baru lagi. Sehingga guru tidak hanya seperti burung beo yang pengetahuannya tidak pernah bertambah. Pengertian kewibawaan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Charles Saffer tahun 1996, nomor 86. Didasarkan atas pengetahuan yang lebih utama atau keahlian yang dilaksanakan dalam suatu suasana kasih sayang dan saling menghormati. Karenanya, guru diharapkan memiliki kewibawaan yang mampu membimbing siswa kepada pencapaian tujuan belajar yang sesungguhnya ingin direalisasikan. Yang kedua yaitu menurut Wentz, Steinlein, dan kawan-kawan tahun 1996, nomor 78. Dia mengatakan lebih tegas menjelaskan bahwa kewibawaan adalah adanya penerimaan pengakuan kepercayaan siswa terhadap guru sebagai pendidik yang memberi bantuan, tuntunan, dan nilai-nilai manusiawi. Selanjutnya, yaitu karakteristik pendidik. Nah, karakteristik pendidik itu menurut Tera Kajoni tahun 1982 nomor 65, dia menyatakan bahwa karakteristik guru mencakup yang pertama, penguasaan materi yang mantap, yang kedua, sepenuh hati menyukai bidangnya, yang ketiga, menguasai pelbagai strategi pembelajaran, yang keempat, mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara klasikal, ke semua orang atau individual. Yang kelima, mengutamakan standar prestasi yang tinggi untuk siswa dan guru. Yang keenam, dekat dan suka bergaul dengan siswa. Nah, selanjutnya ada 5 alat kewibawaan. Yang pertama yaitu pengakuan dan penerimaan kesadaran. Di sini dinyatakan bahwa seorang pendidik yang berwibawa itu diakui dan diterima oleh para peserta didik atau siswanya. Jika keberadaan seorang pendidik telah diterima oleh peserta didik, maka ia bisa dikatakan dengan seorang pendidik yang memiliki wibawa. Yang kedua, kasih sayang dan kelembutan. Seorang pendidik yang berwibawa, ia memiliki rasa kasih sayang serta kelembutan. Yang ketiga itu keteladanan dan pengarahan. Seorang pendidik yang berwibawa, ia akan selalu mematuhi peraturan dan meneladani apapun peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian ia akan mengarahkan kepada peserta didik agar mengikuti segala sesuatu peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu penguatan. Selalu menguatkan apapun yang ia sampaikan dan menerima apa yang disampaikan oleh peserta didiknya. Yang kelima yaitu tindakan tegas. Seorang pendidik yang berwibawa, ia memiliki sikap tegas terhadap peserta didiknya agar dihargai dan memiliki kewibawaan yang tangguh. Selanjutnya yaitu dampak kewibawaan pendidik bagi peserta didik.
Peserta didik membutuhkan kasih sayang. Tanpa adanya kasih sayang, peserta didik akan bertindak di luar kontrol pendidik. Peserta didik akan menjadi pribadi yang brutal atau sulit diatur. Di luar pihak, peserta didik yang mendapatkan kasih sayang secara berlebihan akan menjadi pribadi yang manja dan tidak siap dalam menghadapi tantangan hidup. Sama halnya dengan kewibawaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kewibawaan yang berlebihan akan berdampak kepada proses pendidik atau diaktor. Nah, dampak positif seorang pendidik yang memiliki sikap kewibawaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu pendidik akan dihormati dan diteladani. Yang pertama yaitu pendidik akan dihormati dan diteladani oleh peserta didik. Yang kedua, dapat mempengaruhi peserta didik untuk patuh terhadap peraturan secara sadar dan sukarela. Yang ketiga, peserta didik mengerti bentuk kepatuhan terhadap peraturan untuk kebaikan peserta didik, bukan untuk keuntungan salah satu pihak. Dan yang keempat, dapat membentuk kepribadian yang baik dan santun bagi peserta didiknya. Sedangkan dampak negatif seorang pendidik yang memiliki sikap kewibawaan secara berlebihan, yang pertama itu akses sosial peserta didik jarang terjadi sehingga mematikan potensi kepemimpinan peserta didik. Mengakibatkan peraturan sistematik yang terus-menerus karena peran pendidik yang sangat dominan. Yang ketiga, membentuk karakter peserta didik yang pemberontak, suka melanggar aturan dan melecehkan pendidik. Apabila peserta didik patuh pada peraturan, hal itu dikarenakan rasa takut dan bukan malu, sehingga peserta didik kurang mengerti arti penting dari suatu peraturan. Dan yang terakhir, peserta didik akan menjadi pribadi yang egois di lingkungan masyarakatnya. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi mengenai kewibawaan. Dengan materi tadi, semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan seorang pribadi yang memiliki kewibawaan. Karena jika kita telah memiliki kewibawaan, maka orang akan menghargai kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.